Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan video tentang deskripsi mata kuliah dalam PDD UKTPT bidang pengajaran untuk Smart Cerdos tahun 2021 bersama saya dengan Diana Fitriana, SHMH, NIDN 0424039003. Saya merupakan dosen tetap dari Fakultas Hukum Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Deskripsi mata kuliah yang akan saya sampaikan berisi tentang penjelasan atau deskripsi mata kuliah dari hukum dagang yang merupakan mata kuliah andalan saya. Penjelasan atau deskripsi mata kuliah ini meliputi Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Mata kuliah yang akan saya sampaikan dalam ini adalah mata kuliah hukum dagang yang merupakan mata kuliah wajib yang posisinya ada di semester 3 dengan prasyarat mata kuliah asas-asas hukum perdata. Maksudnya, jika mahasiswa kami ada yang belum lulus mengambil mata kuliah asas-asas hukum perdata di semester 2, maka tidak dapat mengambil atau menginput mata kuliah hukum dagang di KRS Base System SIAKAD kami. Mata kuliah hukum dagang memiliki kode mata kuliah HKM 3102 dengan bobot sebesar 4 SKS. Pelaksanaan pembelajaran kami lakukan sebanyak 14 kali pertemuan tatap muka dan online, ditambah dengan 2 pertemuan dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi total pertemuan ada 16 kali pertemuan. Dalam materi mata kuliah ini, kami memiliki fokus arah pembahasan di bidang hukum dagang, yang di dalamnya meliputi pada pertemuan pertama, biasanya saya akan menyampaikan perkenalan mengenai kontrak pembelajaran, pengenalan tentang RPS, silabus, berikut dengan definisi lengkap tentang badan hukum di bidang usaha, materi tentang jenis-jenis perusahaan, berikut dengan aturan hukum dalam surat berharga. Juga membahas tentang hak kekayaan intelektual atau HKI, jual beli perusahaan, hukum pertanggungan atau asuransi, dan hukum persaingan usaha. Dalam slide yang selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang kemampuan akhir yang saya harapkan dari mahasiswa saya. Dalam deskripsi mata kuliah ini terdapat harapan dan kemampuan akhir yang kami harapkan dari mahasiswa, yaitu antara lain, yang pertama, mahasiswa kami harapkan mampu memahami dan menjelaskan prinsip, dasar hukum, dan jenis-jenis materi yang telah kami sampaikan di setiap perkuliahan, dan mengaplikasikannya dalam setiap kegiatan yang dihadapi. Ini penting bagi kami seorang dosen memastikan bahwa mahasiswa kami mengikuti dan menginstruksikan atau mengaplikasikan materi-materi yang sudah kami berikan di kelas pada dunia nyata. Khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa kami yang memiliki effort di luar kampus, di bagian perdagangan. Untuk kemampuan yang kami harapkan di kedua, yaitu kami mengharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikannya di bidang keahlian dan memanfaatkan ipteksnya pada bidang hukum dagang dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi pada situasi yang dihadapi, khususnya ketika sudah memasuki dunia kerja. Untuk penjabaran yang kedua, kemampuan akhir yang saya harapkan kepada mahasiswa saya sebagai seorang dosen memiliki beban tersendiri untuk mahasiswa saya. Kami menghantarkan mahasiswa untuk menjadi insan-insan berilmu yang siap untuk di dunia kerja, maka dari itu kami mengharapkan mahasiswa benar-benar bersungguh-sungguh memahami materi-materi pembelajaran yang telah kami sampaikan dan dapat beradaptasi di luar pada situasi apapun, khususnya ketika mereka sudah memasuki dunia kerja. Untuk kemampuan yang ketiga, kami mengharapkan mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Dikarenakan pada setiap materi pembelajaran yang kami sampaikan, kami juga memberikan informasi-informasi yang up to date berkaitan dengan isu-isu hukum atau fenomena-fenomena hukum yang terbaru yang berkaitan dengan materi yang telah kami sampaikan. Selanjutnya, di sini izinkan saya menyampaikan ada beberapa materi pembelajaran yang sebenarnya ini tercantum dalam RPS kami, hanya saya lebih singkat dalam PPT agar mudah untuk disampaikan. Materi pembelajaran ini berdasarkan 16 kali pertemuan. Yang pertama, atau pertemuan pertama, penyampaian kontrak mata kuliah atau kontrak pembelajaran, RPS, berikut dengan silabusnya, dan sedikit membahas tentang pengantar hukum dagang,
peranan hukum dagang di Indonesia, dasar hukum dagang, hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan penjelasan tentang perusahaan. Untuk pertemuan kedua, kami akan membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha non-hukum. Untuk pertemuan ketiga, kami akan membahas tentang usaha dagang. Untuk pertemuan keempat, kami membahas tentang perusahaan dan badan usaha yang merupakan bukan badan hukum. Di sini kami akan memberikan perbedaan sedikit kepada mahasiswa bahwa tidak semua perusahaan itu memiliki aspek hukum atau tidak semua perusahaan terdaftar secara resmi di badan hukum. Untuk pertemuan keenam, saya akan menjabarkan tentang hukum surat berharga. Di sini penting sekali saya sampaikan bahwa mahasiswa harus mengenal jenis-jenis surat berharga yang ada di dunia perdagangan. Contohnya seperti cek, kwitansi, obligasi, bank garansi, dan lain sebagainya. Pertemuan ketujuh, kami akan membahas tentang hak kekayaan intelektual. Hal ini sedikit menarik karena hak kekayaan intelektual merupakan bagian besar dalam dunia hukum dagang. Sebagian besar materi yang disampaikan dalam HAKI adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum dagang. Contohnya seperti pendaftaran merek, paten, hak cipta, itu berkaitan dengan hukum dagang. Pertemuan ke-8, ini adalah middle test atau ujian tengah semester. Kemudian langsung lanjut ke materi ke pertemuan ke-9, yaitu membahas tentang hukum pengangkutan. Pertemuan ke-10, saya akan menyampaikan materi tentang jual beli perusahaan. Pertemuan ke-11, saya akan membahas tentang penggabungan, peleburan, pengambil alihan perusahaan, yang dimana nama lainnya adalah akuisisi, merger, dan konsolidasi. Pada ketiga poin ini, sepintas memiliki hal yang sama, maksud dan tujuan yang sama, namun tata cara pelaksanaannya yang berbeda. Maka saya di sini akan memberikan sedikit penekanan kepada mahasiswa untuk tidak asing mendengar ketiga nama ini. Merger, akuisisi, dan konsolidasi. Dan saya akan memberikan pemahaman lebih kepada anak-anak bahwa ketiga bidang ini memiliki perbedaan. Untuk pertemuan yang ke-12, saya akan menyampaikan tentang hukum persaingan usaha, yang dimana di dalamnya mahasiswa akan saya kenalkan dengan apa itu kartel, apa itu persaingan usaha tidak sehat. Di situ akan kami bahas kembali. Kemudian untuk pertemuan ke-13, kita akan membahas tentang hukum asuransi atau juga disebut dengan hukum pertanggungan. Karena pada setiap aspek perdagangan sekarang sudah termasuk atau satu paket dengan asuransi. Untuk pertemuan ke-14, saya akan membahas tentang hukum pasar modal. Untuk pertemuan ke-15, saya memberikan materi tentang kepailitan dalam hukum dagang. Sedikit menarik dan lebih menariknya di sini, materi tentang kepailitan saya letakkan pada paling akhir karena di sini saya akan menceritakan secara lebih kepada anak-anak bahwa semua usaha memiliki pasang surut. Tidak perlu heran, tidak perlu kaget jika menemukan perusahaan-perusahaan besar sedang menghadapi masa pailit. Pailit di sini saya jelaskan sebagai bentuk yang tidak perlu dikhawatirkan karena banyak sekali juga keuntungan-keuntungan ketika mengajukan kepailitan. Tidak semua perusahaan dalam posisi yang lemah ketika mereka mengajukan kepailitan, walaupun pada kenyataannya ketika mereka mengajukan diri untuk dipailitkan, biasanya perusahaan sudah dalam keadaan yang sangat-sangat krusial. Tapi pada dasarnya tujuan untuk mendaftarkan diri kepada kepailitan ini ada juga manfaat seperti contohnya menyelamatkan aset, kemudian memberikan perhitungan lebih terhadap penilaian-penilaian kredit yang mereka inikan, dan mereka juga sedang berupaya untuk survive. Jadi di sini saya memberikan sedikit hal yang unik gitu terhadap mahasiswa bahwa bidang kepailitan ini juga memiliki aspek yang besar dalam bidang hukum dagang. Untuk pertemuan ke-16 atau pertemuan yang terakhir yaitu merupakan ujian akhir semester. Selanjutnya, sistem penilaian mata kuliah. Sistem penilaian mata kuliah di sini merupakan tata cara kami dalam menilai mata kuliah yang telah kami sampaikan. Yang pertama, yaitu dengan cara memahami capaian pembelajaran. Kami memberikan nilai kepada mahasiswa melalui ketepatan mahasiswa dalam memahami capaian pembelajaran. Yang kedua, kami menilai mahasiswa melalui ketepatan memahami tujuan pembelajaran.
Yang ketiga, kami menilai mahasiswa melalui ketepatan, kemampuan memahami kompetensi mata kuliah. Yang keempat, kami menilai mahasiswa melalui kemampuan memahami metode pembelajaran. Yang terakhir, kami menilai mahasiswa melalui ketepatan memahami isu dan fenomena hukum yang disampaikan selama proses pembelajaran. Pada poin yang terakhir, saya selalu memberikan setiap pertemuan perkuliahan, baik itu dalam pengajaran tatap muka ataupun online, setiap materi-materi yang saya sampaikan selalu saya barengi dengan isu-isu hukum yang fenomena dan up to date kepada mahasiswa dalam rangka agar mereka dapat menggali kedalaman pengetahuan serta mereka memiliki daya ingat tersendiri. Biasanya mahasiswa ketika sudah kita berikan satu contoh kasus, mereka akan baru, oh iya, seperti ini, seperti itu. Kalau kita hanya narasi teks saja di kelas, saya rasa sepertinya anak-anak akan bosan gitu kan. Jadi saya sering sekali mengkombinasikan materi pembelajaran saya dengan hal-hal yang berbau hukum yang sedang viral saat ini. Saya mendapatkan berbagai sumber yang sudah saya tetapkan. Saya juga tidak menutup kemungkinan menggunakan media sosial yang sedang gencar di sini. Saya selalu memberikan informasi dari aspek manapun. Selama itu datanya valid dan itu bisa dipertanggungjawabkan, maka saya akan menyampaikan itu di kelas. Dengan tujuan agar mahasiswa memenuhi sistem penilaian mata kuliah dari saya untuk poin yang kelima ini. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sistem pembelajaran. Di sini saya memiliki dua metode sistem pembelajaran. Yang pertama yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus di sini merupakan metode daring, asinkronus adalah luring. Kalau daring, kami di sini memberikan pemahaman bahwa mahasiswa mempresentasikan resume yang sudah dikerjakan secara berkelompok, kemudian secara bersama dengan kami, para dosen, mengulas substansi artikel tersebut dalam alur logika tulisan, paragraf, dedukatif, dan induktif yang terdapat di artikel. Umpan baliknya yaitu berupa mahasiswa memberikan pandangan terhadap materi yang kami analisa. Yang kedua, mahasiswa bertanya dan berdiskusi secara bersama mengenai alur dan pembahasan materi perkuliahan. Untuk asinkronus atau luring, di sini orientasinya adalah mahasiswa membaca materi PPT, e-book, artikel, menonton video yang telah dibuat oleh dosen. Untuk latihannya, saya memberikan mahasiswa membaca dan mereview teks atau artikel yang saya unggah di Google Classroom bersama dengan kelompok mereka. Kemudian saya beri waktu agar mereka bisa mengisi menu feedback atau umpan balik di aplikasi Google Classroom setelah mengikuti pembelajaran proses daring. Lanjut, di sini saya akan membahas tentang media pembelajaran. Saya memiliki 3 media, yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan prasarana. Menggunakan Google Meet, Google Classroom, Google Form, dan video YouTube saat ini sudah merupakan hal yang lumrah sekali dalam proses belajar mengajar. Mungkin dulu para dosen masih berkutat dengan spidol dan papan whiteboard, sekarang mereka sudah mengenal Google Meet, Google Classroom, Google Form, dan video YouTube. Kami para dosen sudah dituntut untuk bisa beradaptasi secepat mungkin dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Untuk perangkat keras, kami tetap menggunakan laptop, komputer, dan ponsel. Untuk prasarana, saya bisa menggunakan ruangan kelas atau menggunakan laboratorium diplomasi atau laboratorium peradilan semu yang kami miliki di fakultas. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan metode pembelajaran. Di sini ada pilihan beberapa yang sering saya gunakan, yaitu adalah small group discussion atau SGD, kemudian ada simulasi atau demonstration, discovery learning, self-directed learning, dan cooperative learning. Terakhir ada collaborative learning, conceptual instruction, project-based learning, dan problem-based learning atau inquiry. Di sini ada sedikit materi tentang interaksi saya dengan para mahasiswa, memberikan sedikit gambaran untuk Bapak Ibu sekalian memahami bahwa saya sebagai dosen tidak mungkin saya tidak membuka peluang kepada mahasiswa untuk mendekati saya, sekedar bertanya atau diskusi hal apapun. Di sini saya memberikan ruang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk bertanya kepada saya. Saya sebagai dosen mengajukan pertanyaan dan dijawab ditanggapi oleh mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga sebagai penanya mempresentasikan tugas atau resume ringkasan artikel berbahasa Inggris ke dosen dan teman sekelas. Penggunaan bahasa Inggris saya gunakan untuk beberapa metode, kadang-kadang untuk beberapa jenis penyebutan aspek-aspek hukum yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Belanda akan tetap disampaikan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Belanda.
Dosen dan mahasiswa brainstorming dan resiprosal itu mahasiswa dan dosen berdiskusi dan saling memberikan pendapat mengenai substansi artikel ilmiah. Untuk feedbacknya, mahasiswa memberikan tanggapan secara langsung atau menuliskan tanggapan di aplikasi GCR di menu feedback mengenai tugas pada hari tersebut dan evaluasi pembelajaran di hari tersebut. Untuk media pembelajaran, yang telah saya sampaikan tadi, cukup sekian. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktu memberikan atensi kepada video saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pemberian video ini, pelaksanaan video ini sebagai wujud kewajiban saya menyampaikan video tentang deskripsi mata kuliah kepada Bapak Ibu sebagai syarat mengajukan sertifikasi dosen Smart Cerdos tahun 2021. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu. Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Hari ini kita akan memulai perkuliahan pertemuan ke-11 mata kuliah hukum dagang, yaitu dengan materi tentang penggabungan, peleburan, pengambil alihan perusahaan, dan persaingan usaha. Bagi teman-teman di sini yang sudah join, saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya, dan saya coba untuk menyampaikan materi hari ini, dan nanti akan saya berikan sesi untuk tanya jawab kepada teman-teman semuanya. Oke, mari kita mulai. Materi yang pertama, Ibu akan menyampaikan tentang pengambil alihan perusahaan melalui akuisisi. Teman-teman di sini pasti tidak asing ya dengan kalimat akuisisi. Pasti sudah pernah dengar. Di sini, definisi dari akuisisi adalah pengambil alihan sebagian atau seluruh daripada saham suatu perusahaan tanpa melakukan pencabutan izin dan likuidasi dengan tujuan mengambil alih pengendalian. Ya, mohon untuk digarisbawahi, akuisisi ini full atau sepenuhnya mengambil alih seluruh atau sebagian berupa saham dari suatu perusahaan. Yang itu secara tidak langsung akan menggantikan kepemilikan biasanya ya, tanpa harus melakukan pencabutan izin. Jadi usaha yang diakuisisi ini, perusahaan yang diakuisisi tidak perlu dibatalkan atau digugat ulang atau tidak dicabut izinnya dan tidak perlu dilukidasi, sehingga tinggal dijoinkan saja seperti itu. Dan biasanya yang melakukan akuisisi di sini adalah para perusahaan yang sudah memiliki badan hukum. Sehingga ketika akuisisi sudah terjadi, tidak akan ada terjadinya peralihan kekuasaan, akan terjadi peralihan kekuasaan manajemen, dan secara hukum pihak pengendalian perusahaan berada pada pihak yang mengakuisisi. Akuisisi beda dengan merger, tapi bahasa take over atau pengambil alihan itu adalah bahasa lain dari akuisisi, yang merupakan perbuatan hukum dan dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Ini diatur jelas dalam pasal 2 angka 3 dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1998 yang menjelaskan tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. Kemudian akuisisi juga digunakan untuk menyelamatkan kelangsungan produksi. Ya, seringnya akuisisi ini memang akan dilakukan ketika ada salah satu perusahaan yang berada di ambang batas pilot. Ketika sebuah perusahaan sudah merasa dirinya tidak mampu atau merasa kita akan defisit nih, kita akan mengalami jauh untuk mengambil laba gitu, mereka akan melakukan penyelamatan terhadap perusahaannya. Maka mereka mencari usaha-usaha yang sejenis dan mereka untuk menawarkan diri untuk akuisisi. Kemudian akuisisi juga bisa dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan jalur distribusi. Akuisisi juga bisa untuk digunakan sebagai mengurangi persaingan usaha. Jelas dong, ketika ada 2 atau 3 perusahaan yang sejenis, mereka menggabungkan diri, maka peluang untuk bersaing usahanya semakin kecil. Serta akuisisi juga memiliki tujuan untuk menciptakan sistem pasar yang monopolistik. Seperti itu. Akuisisi di sini juga memiliki tujuan dan motif tertentu. Yang pertama, Ibu bisa jelaskan di sini ada akuisisi secara finansial.
yaitu suatu tindakan akuisisi terhadap satu atau beberapa perusahaan tertentu yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. Tadi yang Ibu sampaikan bahwa akuisisi perusahaan ini pasti memiliki tujuan yang mencari benefit keuntungan secara lebih. Kemudian yang kedua, ada bentuk akuisisi secara strategis, yaitu suatu akuisisi yang dilakukan dengan tujuan sinergi yang didasarkan pada pertimbangan jangka panjang, baik dalam bentuk sinergi finansial, sinergi produksi, distribusi, pengembangan teknologi, dan gabungan dari sinergi tersebut. Akuisisi. Jadi akuisisi ini sah dan resmi ya teman-teman ya. Di Indonesia akuisisi ini menjadi hal yang sudah diatur dalam hukum undang-undang kita, ada dalam pasal 122 hingga pasal 132 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan perseroan atau tentang PT. Junto pasal 26 hingga pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan PT yang menjelaskan bahwa tata cara akuisisi harus dilaksanakan sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang merger. Nah, di sini biar kita bisa tahu bahwa merger ini apa gitu kan. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman terkait akuisisi sebelum Ibu masuk kepada materi selanjutnya yaitu merger. Ada yang bertanya? Tidak, Bu. Oke, saya lanjutkan kembali. Di sini kita masuk kepada poin merger, yaitu merger definisinya adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan diri menghubungkan diri dan kemudian menjadi bubar. Jadi, kalau akuisisi, kita menggabungkan satu usaha tanpa harus mencabut izin tanpa harus mencabut izin usaha yang sedang diajak ke akuisisi. Tapi kalau merger tidak. Ketika dia sudah menggabungkan diri, maka yang satu harus hilang, harus diputuskan atau harus dibubarkan. Karena dia akan membentuk sebuah usaha baru. Gitu. Merger merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengatasi persaingan usaha yang terjadi dalam praktek. Tujuannya tetap sama, yaitu mengatasi persaingan usaha yang terjadi dalam praktek untuk menciptakan suatu perusahaan yang lebih besar dan kuat dalam pasar. Mengingat merger merupakan upaya restrukturisasi, ya. Biasanya memang merger ini tujuannya untuk restrukturisasi sebuah usaha. Kepemilikan dari A sampai Z semuanya dirombak habis. Kemudian merger memiliki manfaat yang besar baik terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan merger maupun terhadap konsumen. Manfaat yang pertama, yaitu memberikan efisiensi dan peningkatan produktivitas bagi perusahaan yang melaksanakan merger. Kemudian yang kedua, memberikan penyelesaian dalam beragam masalah, seperti masalah kesulitan keuangan atau masalah ancaman bangkrut. Biasanya, perusahaan-perusahaan kalau sudah merasa dirinya sudah akan pilot, di ambang pilot, mereka sudah siap untuk di-merger dengan perusahaan lain. Meningkatkan utilitasi kapasitas berlebih, menekankan biaya transportasi, dan mengganti manajer berkinerja buruk yang tidak tersedia secara internal. Nah, ini nih, perombakan strukturisasi tadi yang saya maksud. Kemudian yang keempat, memberikan akses modal dalam internal perusahaan. Yang kelima, memberikan manfaat dalam riset dan pengembangan. Yang keenam, menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah, penurunan harga dan peningkatan kualitas barang yang menguntungkan konsumen. Ya. Secara yuridis, yang menjadi dasar hukum bagi merger adalah yang pertama, dasar hukum utama, yang kedua adalah dasar hukum kontraktual, yaitu hukum perjanjian, yang ketiga, dasar hukum status perusahaan seperti pasar modal, penanangan modal asing, badan usaha milik negara atau BUMN, yang keempat, dasar hukum konsekuensi merger, yang kelima, dasar hukum pembidangan usaha. Kemudian, merger yang dilakukan juga akan memiliki akibat hukum sejak tanggal ditandatanganinya akibat penggabungan sehingga direksi yang perseronya menggabungkan diri tidak dapat melakukan perbuatan hukum kembali. Karena kan ditutup usahanya ya, karena perseroan yang dimilikinya telah bubar. Jadi jika ada tawaran merger, bahasa merger, maka dipastikan salah satunya akan tutup atau bubar. Oh ternyata banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang dengan sengaja atau memang mempersiapkan diri untuk merger karena mereka sudah mengalami kejenuhan bisnis. Ada bahasa kejenuhan bisnis ya di sini ya.
Karena kita lihat bisnis-bisnis yang berkembang di Indonesia ini memiliki timingnya tersendiri. Cukup saya lanjutkan, kita ke materi yang ketiga, yaitu tentang konsolidasi. Nah, di sini konsolidasi itu memiliki bahasa yang berarti melebur. Melebur itu berarti dua menjadi satu. Yaitu definisinya adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan terbaru. Jadi kalau akuisisi mereka bergabung tanpa harus membubarkan salah satu. Kalau merger mereka bergabung tapi salah satu atau duanya harus bubar menjadi satu. Kalau konsolidasi, dua atau tiga perusahaan atau lebih menggabungkan diri, tapi mereka menutup perusahaannya dan mereka membuat perusahaan baru. Nah, konsolidasi di sini, dalam konsolidasi pihak-pihak yang akan menjadi serving company adalah perusahaan baru yang didirikan oleh para pihak. Sedangkan perusahaan yang menjadi peserta peleburan menjadi pendiri dari perusahaan. Konsolidasi dapat terjadi apabila dua atau lebih perusahaan meleburkan diri jadi satu perusahaan baru dan perusahaan-perusahaan lama yang bergabung membubarkan diri. Gitu ya. Kemudian, secara umum ada 3 jenis penggabungan. Dari ketiga jenis tersebut, akuisisi, merger, atau konsolidasi telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ya, yang pertama, baik akuisisi, merger, atau konsolidasi dilakukan untuk kepentingan perseroan, tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Apa sih pemegang saham minoritas tuh? Pemegang saham dalam nilai yang paling kecil. Saham kan banyak nih, saham kan besar kepemilikannya, ada yang 30%, 10%, ada juga yang 1%, kecil sekali. Itu tidak boleh rugi. Kemudian yang ketiga, dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan karyawan perseroan. Nah, ini yang agak ambigu sedikit. Karena yang sudah-sudah pada kenyataannya di lapangan, ketika terjadi 3 jenis penggabungan ini, baik itu akuisisi, merger, atau konsolidasi, selalu ada karyawan perseroan yang menjadi korban. Baik itu mereka dirumahkan, atau mereka mengalami pensiun dini, ditawarkan pensiun dini, atau bahkan di PHK. Seperti itu. Itu adalah dinamika-dinamika hukum yang ada. Kemudian yang keempat, dilakukan dengan tidak merugikan pihak kepentingan kreditur. Yang kelima, dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan persaingan yang sehat dalam melakukan sebuah usaha. Cukup? Cukup baik. Link absensi hari ini akan saya kirimkan melalui grup, ya, teman-teman bisa isi di situ seperti biasa. Kemudian hari ini yang sudah terrecord di saya partisipannya ada sekitar 29 dikurangi 2 berarti 27 mahasiswa yang hadir ya. Nanti tolong ketua kelas dibantu untuk mengisi absensinya untuk pertemuan hari ini. Ini pertemuan kita yang ke-11 menggantikan pertemuan untuk minggu depan. Baik, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jika tidak ada pertanyaan, maka sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ucapkan rasa terima kasih saya kepada teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktu, serta mohon doanya kepada teman-teman semua. Semoga kita sehat selalu, bisa bertemu lagi tatap muka yang insya Allah akan dihadiri mulai di semester depan ya. Silahkan mempersiapkan diri, semester genap kita sudah bisa tatap muka insya Allah bulan Maret ya. Bulan Maret, tapi kalau tidak ada halangan, ya jika memang diperkenankan sama pemerintah daerah, mungkin UAS juga kita bisa tatap muka, ya. Tapi nanti nunggu informasi selanjutnya. Baik, terima kasih sekali saya kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktu untuk hadir perkuliahan saya. Sebelum saya akhiri, saya meminta doa restu kepada teman-teman semua mahasiswa-mahasiswi saya. Ibu hari ini akan daftar, termasuk bagian dari pejuang sertifikasi dosen. Mohon doanya, semoga saya bisa lolos dan ini menjadi amalan ibadah saya yang saya bisa jadi gunakan sebagai pemacu kreativitas saya ke depannya lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri kepada teman-teman semuanya. Silakan live group. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.